Halo sahabat Mas'ul Hadi, mari tetap menjalani hidup dengan penuh semangat, terus menebar kebaikan, dan berbagi dengan sesama. Pernah tidak kita dibuat sakit hati atau marah sama orang lain? Atau bahkan oleh orang terdekat kita yang selama ini kita anggap sebagai saudara? Atau justru kita pernah dibuat sakit hati atau marah sama keluarga kita sendiri yang sebenarnya kita sangat menyayanginya? Atau bahkan saat ini kita masih menyimpan sakit hati tersebut? Jika iya, lanjutkan melihat video ini. Dalam perjalanan hidup tentu kita pernah merasakan disakiti, marah, dan kecewa, atau berbagai emosi negatif yang kita rasakan karena sikap, perkataan, atau perilaku orang lain. Kita merasa perkataan atau sikap mereka sangat menyakiti kita, sehingga kita sangat marah dan tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Sering kita merasa dengan membenci orang lain, membalas perkataan negatif mereka, atau bersikap tidak baik kepada mereka, dan kita sering merasa dia akan kapok. Sehingga kita kadang merasa bangga bisa membenci dan mempertahankan kebencian kita tanpa kita sadari. Begini sahabat, sebenarnya saat kita sedang marah atau benci dengan perkataan orang lain, dan kemudian kebencian tersebut kita bawa terus-menerus dalam kehidupan kita, maka kita sedang memasukkan dan membawa sampah ke dalam diri kita. Kita menjadi terbelenggu oleh kebencian kita, dan itu akan menimbulkan efek negatif pada diri kita. Mereka yang kita benci bisa jadi sedang tidur dengan nyenyak, menikmati kehidupan mereka, bersukaria dengan keluarga. Tetapi kita malah sibuk membicarakan kejelekannya, kesana kemari membicarakan kebencian kepadanya, yang semuanya sebenarnya adalah sampah bagi diri kita. Sedang mereka bisa jadi tidak pernah memikirkan kita. Kalau seperti ini, siapa yang rugi? Apa itu menguntungkan bagi kita? Apa hebatnya kita dengan membenci orang lain? Apa yang kita dapatkan dengan membencinya? Terus saya harus bagaimana? Dia memang menjengkelkan, kata-katanya terasa menyakitkan, perilakunya sangat menyebalkan. Sahabat, berikut pandangan yang bisa kita renungkan jika saat ini kita sedang atau sering berinteraksi dengan orang yang kita anggap menyebalkan, atau saat ini kita sedang membenci seseorang. Yang pertama, sejatinya semua yang terjadi dalam hidup kita bersifat netral. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk, sampai kita memberi makna atas apa yang terjadi dalam diri kita. Maksudnya bagaimana? Contoh, ketika ada dua orang yang sama-sama mengalami kecelakaan di tempat yang sama, di kejadian yang sama, di waktu yang sama, respon mereka bisa jadi berbeda. Yang satu dia mengatakan, "Alhamdulillah, saya masih selamat, hanya sedikit lecet, dan saya bersyukur masih diberikan keselamatan." Tetapi yang satu mengatakan, "Waduh, ini naik kendaraan gak lihat, bikin orang celaka saja. Ini saya jadi lecet-lecet begini, siapa yang membiayai berobat? Bapak ini bisa lihat atau tidak?" Nah, tuh kan? Kenapa respon bisa berbeda dengan kejadian yang sama? Kenapa yang satu bersyukur dan yang satu cenderung marah?
Kenapa yang satu bersikap positif dan yang satu bersikap negatif dengan kejadian yang sama di waktu yang sama? Maka itulah yang saya maksud, bahwa kejadian itu netral sampai kita memberi makna atas kejadian tersebut. Ketika kita memberi makna negatif, maka akan muncul emosi atau perasaan negatif. Ketika kita mampu memberi makna positif atas apa yang terjadi dalam diri kita, maka perasaan positif yang akan mengikutinya. Untuk itulah, setiap kejadian dalam hidup kita, termasuk perilaku orang lain, perlu kita usahakan untuk mencari dan memberi makna positif untuk diri kita. Bukan untuk menyetujui sikap mereka, bukan. Kita tetap tidak setuju terhadap perilaku buruk mereka. Tetapi kita juga tidak akan membiarkan diri kita dipenuhi perasaan negatif yang akan menghancurkan diri kita. Yang kedua, bagaimana jika kita tidak mampu dan belum bisa menemukan makna positif atas apa yang terjadi pada diri kita atau atas perilaku orang lain kepada kita? Maka yang bisa kita lakukan sementara adalah dengan menjauh atau menghindar dari orang tersebut yang menurut kita terlalu memberi dampak negatif pada hidup kita, baik dari sisi emosi, pikiran maupun tubuh fisik kita. Untuk apa kita menghindari? Itu semua kita lakukan untuk melindungi agar kita tidak terus-menerus dipapar oleh kejadian yang belum mampu kita anggap sebagai sebuah hal yang positif. Sehingga pasti kita memaknai itu sebagai hal yang negatif. Sehingga memunculkan perasaan negatif pada diri kita. Maka menjauh sementara adalah solusi. Menghindarlah. Sampai kita menemukan, sampai kita bisa memberi makna positif atas apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Sehingga perasaan kita menjadi positif. Terus bagaimana jika kita sudah menghindar, tapi kita masih tetap merasa jengkel dan marah? Sahabat, jangan biarkan diri kita menjadi sampah atas emosi negatif kita sendiri. Jangan biarkan diri kita terus-menerus jengkel dan marah. Ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, maafkan mereka. Tetapi kita tetap tidak mengizinkan mereka mengulangi kembali apa yang mereka lakukan. Kita memaafkan, tetapi tidak melupakan dan tidak membiarkan mereka mengulangi lagi. Kita harus tahu bahwa memaafkan tidak akan merubah apa yang telah terjadi. Memang, tetapi setidaknya kita mampu merubah emosi atau perasaan atas kejadian tersebut. Memaafkan tidak berarti kita melupakan dan menyetujui apa yang telah terjadi. Memaafkan bukan berarti kita suka dengan perbuatan yang menyakiti kita. Memaafkan bukan berarti kita mengabaikan apa yang telah terjadi kepada kita. Memaafkan bukan berarti kita mengizinkan atau membiarkan orang lain menyakiti kita kembali. Memaafkan juga tidak mengharuskan kita memberitahu mereka. Kita memaafkan orang lain karena kita menyayangi diri kita. Kita tidak membiarkan orang lain mengontrol perilaku kita. Dengan kita memaafkan, kita tidak membiarkan orang lain merusak kebahagiaan kita. Dengan memaafkan, kita tidak membiarkan diri kita dipenuhi sampah negatif. Memaafkan berarti kita tidak lagi marah, tetapi mungkin kita akan merasa kasihan pada mereka. Memaafkan berarti kita bisa mulai sembuh, mulai membuang sampah negatif, dan mulai hidup dengan tenang. Memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri dan mungkin orang lain. Maka penting sekali untuk kita belajar memaafkan.
sekalipun mungkin orang yang kita maafkan tidak tahu atau tidak peduli. Karena memaafkan penting bagi kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Sahabat, masihkah kita memendam rasa benci itu? Mari belajar memaafkan, karena dengan begitu kita telah menyelamatkan diri kita sendiri. Terima kasih.